Di puncak Gunung Hua, tersembunyi di antara awan-awan yang bergulung, berdiri sebuah kuil kuno yang telah lama terlupakan. Di dalam kuil ini, tersimpan sebuah kitab suci yang konon memiliki kekuatan untuk membawa kesejahteraan abadi bagi dunia. Namun, kitab itu dilindungi oleh lapisan-lapisan sihir kuno yang hanya bisa ditembus oleh jiwa yang murni dan penuh tekad. Kerasakti, sang raja monyet yang cerdik dan kuat, menerima perintah dari langit untuk menemukan dan membawa pulang kitab suci tersebut. Dengan staf emasnya yang selalu setia, ia memulai perjalanannya yang penuh tantangan dan bahaya. Di sepanjang jalan, ia dihadapkan pada banyak rintangan. Mulai dari hutan belantara yang dipenuhi roh jahat hingga sungai api yang tidak dapat dilalui oleh manusia biasa. Di tengah perjalanan, Kerasakti tiba di sebuah hutan yang dipenuhi oleh pepohonan raksasa dan kabut tebal. Di sana, ia bertemu dengan penjaga hutan, roh tua yang kuat dan bijaksana. Sang penjaga menguji Kerasakti dengan teka-teki yang harus dipecahkan untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Dengan kecerdasannya, Kerasakti berhasil memecahkan teka-teki itu, namun penjaga hutan memperingatkan bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan banyak bahaya yang lebih besar menunggunya. Setelah meninggalkan hutan, Kerasakti tiba di tepi sebuah sungai yang terbuat dari api yang berkobar. Di seberang sungai, terlihat sebuah jembatan tipis yang seolah-olah terbuat dari cahaya. Untuk bisa melintasi jembatan itu, Kerasakti harus melepaskan segala amarah dan ketamakannya. Dengan meditasi mendalam, ia berhasil membersihkan hatinya, dan jembatan cahaya itu pun menjadi kokoh di bawah langkah-langkahnya. Setelah melalui banyak rintangan, Kerasakti akhirnya mencapai kuil kuno di puncak Gunung Hua. Namun, di depan pintu kuil, ia dihadang oleh Raja Iblis, seorang penguasa kegelapan yang telah lama menunggu kesempatan untuk mendapatkan kitab suci tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi. Dengan Kerasakti menggunakan semua kemampuannya untuk melawan kekuatan kegelapan, dengan kecerdasan dan kecepatan, Kerasakti berhasil mengalahkan Raja Iblis. Tetapi ia tahu bahwa kemenangan ini hanya sementara, karena kegelapan akan selalu mencari cara untuk bangkit kembali. Kerasakti akhirnya memasuki kuil dan menemukan kitab suci yang dikelilingi oleh cahaya yang hangat dan damai. Saat ia membuka kitab itu, cahaya itu menyelimuti dirinya, memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Dia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kekuatan fisik atau sihir, tetapi pada kedamaian dalam hati dan kesediaan untuk berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Dengan kitab suci di tangan, Kerasakti kembali ke dunia manusia, membawa harapan dan pencerahan bagi semua makhluk. Perjalanan ini telah mengubahnya menjadi bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang bijak yang memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Kerasakti kembali ke kerajaan dengan kitab suci di tangannya. Ia disambut sebagai pahlawan, namun ia menolak penghormatan yang berlebihan. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah tentang kemenangan atau kekuatan, tetapi tentang pencarian diri dan makna sejati dari keberanian dan kebijaksanaan. Kitab suci itu dibacakan kepada seluruh rakyat, dan dengan kebijaksanaan yang didapat, Kerasakti membantu menciptakan era baru perdamaian dan kemakmuran di seluruh negeri. Petualangan Kerasakti berakhir, tetapi pengaruhnya terus hidup di hati mereka yang mendengar kisahnya. Ia menjadi legenda, simbol dari ketekunan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri. Dan meskipun dunia terus berubah, cerita tentang Kerasakti dan pencarian kitab suci akan terus diceritakan, menginspirasi generasi demi generasi untuk mengikuti jejaknya dalam mencari kebenaran dan kebijaksanaan.